Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang terbaru, yaitu mengenai Java Swing dan UI dan lain-lain. Oke, pertama yang kita perlu ketahui adalah komponen, layout, dan event handling. Ini yang akan kita pelajari sebetulnya. Komponen itu adalah yang membuat GUI-nya itu ada. Contohnya, checkbox, button, menu. Jadi komponen-komponen yang ditampilkan ke user. Nah, layout itu adalah gimana cara kita mengatur komponen di dalam screen-nya. Kita bisa aja naruh button di paling bawah, button di tengah, ataupun gimana. Kita ukur frame-nya dan lain-lain. Dan terakhir, event handling adalah ketika user melakukan suatu event yang akan membuat event itu harus melakukan sesuatu. Contoh, mengklik button. Tentu kita harus melakukan manual coding apa yang harus dilakukan button tersebut. Oke, nah yang digunakan dalam library-nya itu adalah Swing dan AWT. Jadi sebetulnya Swing itu adalah improvement dari GUI library. Dia masih menggunakan AWT, itu Advanced Windows Tools kalau nggak salah. Swing ini dia itu masih menggunakan, jadi masih ada namanya sama kayak JMenu, JFrame, nanti akan ditunjukkan. Oke, kita masuk ke example di image viewer. Nah, ini sebetulnya struktur pembuatannya. Jadi, ketika kita membuat sebuah image view atau membuat sebuah frame, kita harus memanggil dulu nih kelasnya, namanya JFrame. Kita kasih sebut nama framenya itu adalah image viewer. Itu yang nanti bakal menjadi nama di title barnya, kalau kalian lihat di sini. Oke, kemudian kita set dulu nih yang penting apa? Content pane. Jadi kita harus ada kontennya. Kalau nggak ada ya nanti nggak akan ditunjukkan. Kemudian kita harus bikin ini sebetulnya opsional menu bar, tapi nanti di sini akan dicontohkan membuat menu bar yang fungsinya sudah saya tampilkan di bawah kanan. Terus kita untuk sementara content pane kita isi sebuah label saja, label kita tambah labelnya, kita set ukuran frame-nya 300 x 400, layoutnya kosong, tidak ada gambar apa-apa, null set layoutnya. Terus .pack ini harus selalu ada ketika kita sudah melakukan settingan baru di frame-nya, dan kita set visibility-nya true supaya bisa dilihat. Nah, yang penting adalah menu bar. Di mana di menu bar kita bisa membuat menu bar dari frame tadi. Ketika kita lihat menu barnya itu sebetulnya kalau nggak kita tambahin kosong, maka kita bikin new J menu bar. Nah, terus kita set si J menu bar ini mempunyai menu bar baru. Nah, di dalam menu bar itu kita masukkan menu dan menu harus terdapat menu item. Menu adalah tampilan utama seperti file di sini. Jadi nanti ada file, mungkin ada option dan lain-lain. Itu namanya menu. Di dalam menu ada optionnya lagi. Contoh open, quit dan lain-lain. Nah, setiap action yang kita lakukan di menu item itu nanti akan men-trigger sebuah action event. Action event kalau tidak kita spesifikasikan seperti open item ini yang menggunakan lambda untuk merujuk ke open file, maka dia akan kita set menjadi this, di mana kita harus melakukan action perform. Nah, action perform akan memprint apa yang sebetulnya kita lakukan. Oke. Nah, kalau untuk yang menu item open item, dia tidak akan memprint menu item .2 apa yang dilakukan, namun dia akan merujuk ke open file. Jadi nanti dia akan melakukan apa yang di open file, sehingga kita bisa mengkarakteristikkan setiap menu item berbeda fungsinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan mengenai image viewer versi 1.0. Nah, image viewer ini memiliki 4 buah kelas yang digunakan, yaitu image viewer itu sendiri sebagai frame-nya, lalu ada OF image yang berguna untuk menyimpan gambar dalam array 2 dimensi untuk setiap pixelnya. Lalu ada image panel, yaitu kelas yang digunakan untuk menampilkan gambar dan memberikan konten pada image viewer. Dan yang terakhir ada image file manager, yaitu kelas yang digunakan untuk mengakses file gambar, membuka dan menyimpan, serta mengembalikan file tersebut dalam bentuk OF image. Oke, yang pertama adalah fitur yang pertama adalah menampilkan gambar. Nah, dalam menampilkan gambar ini ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu open file, yaitu membuka gambar dari storage dan menampilkannya. Yang kedua adalah make frame, yaitu
menambahkan gambar dalam sebuah frame. Nah, frame ini selain gambar kita dapat menambahkan tulisan juga. Nah, menambahkannya kita harus menambahkannya dalam content pane pada frame. Nah, nah, untuk pengaturan bagaimana gambar dan tulisan dan konten lainnya untuk ditampilkan dapat kita atur menggunakan layout. Nah, layout ini terdapat 4 jenis, yaitu ada flow layout, border layout, grid layout, dan box layout. Flow layout itu digunakan untuk menampilkan konten dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Lalu border layout menampilkan konten dalam 5 kontainer, yaitu ada center, west, east, north, dan south. Lalu grid layout menampilkan konten dalam ukuran kontainer yang sama dan dalam bentuk kolom dan baris yang dapat kita atur juga. Lalu yang terakhir adalah box layout, yaitu menampilkan konten sesuai ukuran asli dari konten tersebut. Nah, ditampilkannya ada secara horizontal atau vertikal. Nah, di layout ini dapat kita kombinasikan. Contohnya adalah border layout. Kita dapat dalam kontainer west-nya dapat kita gunakan grid layout untuk sebagai tombol-tombol option yang dapat digunakan sebagai contohnya. Oke, lanjut adalah filter image. Nah, filter image ini memiliki 2 metode, yaitu make darker dan darker. Nah, make darker ini berada pada image viewer yang digunakan untuk memberikan filter jika tombol darker sudah dipencet pada frame. Nah, sementara darker pada metode OF image ini berguna untuk memberikan filteringnya, yaitu mengubah setiap pixel yang ada pada gambar. Nah, yang terakhir adalah dialog. Nah, dialog ini memiliki tiga jenis, yaitu confirm dialog, input dialog, dan message dialog. Nah, confirm dialog ini menampilkan pertanyaan pada user yang dapat dijawab dengan yes, no, atau cancel. Dan yang kedua ada input dialog, yaitu meminta user menginput data dalam bentuk teks. Dan yang terakhir adalah message dialog, yaitu menampilkan informasi atau pesan tulisan kepada user saja dan tidak meminta user untuk menginput apapun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan yang dilakukan terhadap program image viewer. Hal pertama yang perlu diperbaiki adalah penggunaan dan implementasi dari filter. Nah, pada program image viewer, pada awalnya filter-filter itu didefinisikan dalam sebuah method yang ada dalam kelas image viewer. Seperti yang dapat kita lihat di bagian atas ini, terdapat method untuk filter make lighter dan threshold. Nah, pada dasarnya isi dari kedua metode ini mirip-mirip. Yang berbeda adalah penggunaan method lighter dan threshold. Nah, hal ini menyebabkan adanya redundansi dalam source code kita. Untuk menghindari adanya redundansi ini, maka kita perlu melakukan refactoring, di mana kita membuat suatu abstrak kelas yang baru yang disebut sebagai filter, di mana nanti semua filter yang akan digunakan di dalam program image viewer ini akan menginheritance kelas filter ini, seperti dark filter, light filter, dan threshold filter. Nah, sehingga nantinya dapat kita lihat abstract class filter nanti terdapat metode dan atribut dari nama filternya dan method apply, di mana dalam method apply ini nanti akan didefinisikan fungsi implementasi dari setiap filter itu sendiri. Misalnya seperti dark filter ini, dia akan mengambil nama filter dark filter, kemudian isi dari method apply ini berisi cara untuk membuat pixel-pixel di dalam image yang kita akan tampilkan menjadi lebih gelap. Nah, lalu semua filter-filter tersebut akan ditaruh di dalam suatu list, yaitu create filter, sehingga jika kita ingin menambahkan filter baru ke dalam program image viewer, kita tinggal menambahkan list filter list ini.
Kemudian hal kedua yang kita perbaiki adalah menambahkan button dari program image viewer ini. Nah, menambahkan button seperti pada gambar ini, yaitu menambahkan kedua button secara vertikal, dapat kita lakukan menggunakan function grid layout. Di mana grid layout ini akan membuat komponen-komponen yang akan kita tambahkan seakan-akan berada dalam suatu table, di mana pada bagian source code ini dapat kita lihat bahwa didefinisikan grid yang digunakan itu dengan kolom 1 dan barisnya 2, sehingga dapat terlihat seperti ini. Kemudian kita tambahkan button yang akan kita gunakan, itu smaller button, kita tampilkan nama smaller, kemudian kita tambahkan buttonnya, dan demikian juga untuk button larger. Kemudian kita tambahkan flow layout untuk toolbar yang ada buttonnya yang kita tambahkan ini, dimana flow layout ini berfungsi untuk memberikan spacing di antara kedua button yang telah kita tambahkan. Nah, jika kita hanya menggunakan grid layout dan border layout, maka nantinya kedua button ini akan saling berdempetan dan sangat besar, sehingga akan menyulitkan user ketika mengkliknya. Oleh karena itu kita perlu tambahkan spacing. Kemudian setelah menambahkan flow, di sini kita definisikan dari dalam border layout ini, kita tambahkan toolbar tadi yang ini ke dalam west atau bagian barat atau bagian kiri dari window image viewer kita. Kemudian perbaikan selanjutnya yang kita tambahkan adalah menambahkan border atau menambahkan garis tepi di sekeliling gambar seperti pada gambar yang ini. Nah, untuk menambahkan garis tepi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus menambahkan ruang kosong atau space di antara frame bagian luar. Di antara ini dengan frame yang ada di luar ini kita perlu tambahkan space. Space-nya itu berjumlah 12 dengan menggunakan function empty border. Empty border ini berarti kita antara gambar kita dengan frame yang di luar ini spacing-nya 12 gitu. Kemudian kita menggunakan border layout dengan delay spacing 6, di mana border layout ini berguna untuk menambahkan spacing antara komponen yang ada dalam frame. Nah, seperti kita telah sebutkan sebelumnya bahwa dalam frame ini juga terdapat grid layout, komponen grid layout, sehingga antara komponen grid layout yang ada di sini dengan gambar perlu diberikan spacing sebesar 6. Kemudian kita perlu menambahkan garis di sekeliling gambar yang akan kita tampilkan seperti telah disebutkan sebelumnya. Tujuan utama kita yaitu garis tepi ini kita bisa menggunakan yang namanya edge border dengan layoutnya di center, di mana border yaitu ada di tengah dari gambar yang akan kita tampilkan. Tuh. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan dalam memperbaiki program image viewer adalah penggunaan inner class. Nah, jika misalnya kita ingin menambahkan filter yang bisa mengganti warna dari pixel-pixel tertentu yang kita pilih, maka kita memerlukan suatu method yang dapat mengenali adanya input dari mouse yang diklik. Demikian. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan yang namanya listener. Nah, listener itu adalah method-method yang menerima atau menunggu input dari komponen-komponen tertentu seperti keyboard atau mouse dan lain sebagainya. Nah, jika hal itu dilakukan menggunakan listener dilakukan secara primitif, maka biasanya kelas yang menggunakan listener tersebut akan menggunakan instance dari kelas listener tersebut. Nah, hal ini membuat hubungan antara kelas listener dengan kelas yang menggunakan listener tersebut menjadi sangat erat, yaitu tight coupling. Padahal tight coupling merupakan sifat yang ingin kita hindari dari pembuatan program kita. Oleh karena itu, kita membuat inner class, menggunakan inner class. Inner class itu merupakan suatu kelas yang dideklarasikan di dalam kelas lain dan dianggap sebagai bagian dari dan satu kesatuan dari kelas yang melingkupinya. Nah, misalnya pada gambar ini
class and closing class itu memiliki inner class yang disebut inner class. Nah, jadi inner class ini akan dianggap sebagai satu kesatuan dengan enclosing class, di mana semua instance yang dibuat pada enclosing class otomatis akan membuat instance pada inner class. Kemudian semua method pada inner class dapat mengakses semua atribut dan method dari enclosing class. Nah, karakteristik yang bisa kita perhatikan dari penggunaan inner class itu, yang pertama adalah kita tidak perlu menyimpan instance ke dalam suatu variabel seperti penggunaan listener class pada umumnya, dimana kita harus menaruh instance dari kelas listener ke dalam suatu variabel. Dan biasanya enclosing class ini hanya membutuhkan satu objek dari setiap inner class yang dimilikinya. Nah, kita lihat dari contoh di sini bahwa image viewer membutuhkan kelas mouse handler yang mengimplementasikan interface mouse listener. Nah, pada bagian ini mouse klik dan mouse enter dideklarasikan sebagai method pada inner class, yang mana mouse click dan mouse enter ini dapat mengakses semua atribut dan method pada kelas image viewer. Nah, selain inner class, hal lain yang perlu kita ketahui adalah adanya anonymous inner class. Nah, anonymous inner class ini memungkinkan programmer mendefinisikan kelas yang membuat instance dari kelas tersebut, sehingga nama inner class dan isi dari method class di sana tidak perlu didefinisikan secara terpisah seperti pada inner class. Dengan inner class ini kita harus mendeklarasikan dulu nama dari kelasnya, mengimplement atau menginheritance interface atau abstract class apa, baru kita taruh bagian implementasi atau method-method yang diimplementasikannya. Nah, namun jika pada anonymous inner class ini programmer dapat mendeklarasikan inner class-nya tanpa perlu memberi nama terhadap inner class tersebut, dan hanya mendeklarasikan tipe atau abstract class atau interface yang diimplementasikannya. Misalnya pada contoh di sini pada method makeFrame dideklarasikan suatu anonymous inner class yang mengimplement atau mengextend interface atau abstract class mouse adapter, di mana isi dari metodenya adalah penggunaan method mouse press. Nah, anonymous inner class ini memfasilitasi programmer yang ingin mengimplement atau mengextend suatu interface atau suatu abstract class yang dia perlukan hanya metode-metode tertentu, tidak semua method. Jadi metode lainnya tidak perlu didefinisikan di dalam anonymous inner class ini. Demikian, terima kasih.